Bore up itu apakah gampang overheating? Ini adalah salah satu komen dari penonton channel ini ya, dimana orang ini nanya, kalau sudah di bore up, apakah bisa overheating? Jawabannya bisa dengan beberapa kemungkinan ya, dimana kalau kita sudah bore up itu kan otomatis suhu mesin lebih panas ya kan, pasti bisa. Tapi ada beberapa cara untuk menanggulangi untuk mesin bore up supaya kita bisa cegah untuk overheating. Jadi simak aja semuanya hari ini, kalian dengerin sampai habis ya, supaya kalian yang sudah masang bore up itu nggak takut lagi untuk overheating. Yang pertama adalah tentu saja untuk pemasangannya harus benar-benar tepat ya, dimana jangan sampai salah ya, jangan sampai salah. Maksudnya gimana? Kalau kalian salah pasang dan terjadi namanya drain oil ya, atau oil kalian itu bisa menguap, otomatis oli kalian itu akan lebih cepat berkurang dan juga panas mesin bakalan jauh lebih meningkat ya. Jadi untuk pemasangannya harus benar-benar tepat, terutama di ring pistonnya ya, karena ya kalau ring pistonnya itu sudah salah pasang dan terjadi kebocoran, waduh, berabe urusannya. Lalu berikutnya ada juga yang namanya setelan AFR-nya harus juga tepat ya. Nah, AFR itu apa sih? AFR adalah air fuel ratio, dimana ini adalah perbandingan antara bahan bakar minyak atau BBM dan suplai dari udara itu harus tepat di bloknya bore up itu ya. Karena kalau sudah tepat itu pembakaran bakalan jadi lebih optimal dan pastinya tenaga lebih maksimal. Tapi kalau misalnya AFR-nya sudah nggak cocok, misalnya nih bahan bakarnya kebanyakan, udaranya sedikit, nah itu sudah nggak bagus. Atau udaranya kebanyakan tapi BBM sedikit, nah itu nggak bagus. Gimana caranya? Kita harus tepat ya, itu harus dicek, bener-bener dicek ya. Jadi saranku, kalau kalian mau masang bore up, pastikanlah AFR-nya juga tepat ya. Gimana caranya? Ya itu setauku loh ya, setauku itu dengan caranya setting CO, atau kalian pasang namanya piggyback atau open looper ya. Itu kalian bisa kayak diatur gitu loh. Dan pastinya lebih optimal lagi dengan memasang namanya injector racing dan juga throttle body racing ya. Itu bakal lebih jauh optimal. Dan pastinya disetting juga loh ya, supaya pas. Lalu berikutnya sudah pasti menggunakan oli yang tepat ya, dimana yang disarankan adalah oli sintetik ya. Biasanya sih kalau di botolan itu tertulis ada namanya sintetik. Nah itu yang kalian pakai. Jadi jangan kayak males-malesan, pakai oli yang biasa aja, oli yang murah aja. No ya, no. Pakai oli yang ada sintetiknya, memang lebih mahal, tapi itu akan menjaga keawetan mesin kalian. Dan pastikanlah ya, untuk yang tertera angkanya yang disarankan loh ya, itu bisa 10W50, 15W50, 20W50 ya. Atau bisa juga di angka 5W40 atau 10W40 ya. Itu rekomendasi kok, tenang aja. Yang penting sintetik. Kemudian ada juga yang namanya ganti oli teratur ya, ganti oli teratur. Karena sudah namanya bore up, itu bakalan sering-sering ganti oli ya. Durasinya sekitar 1000 sampai 1500. Memang ada sih yang sampai 2000, itu ada ya, teman nggak disarankan. Yang paling pas adalah 1000 sampai 1500. Kalau aku setiap 1000 km, pokoknya 1000 km ganti, 1000 km ganti. Ya walaupun memang masih bisa ke 1500, tapi aku sudah parno dengan yang 1500, jadinya ya udah cukup di angka 1000 sudah harus ganti. Itu kalau aku loh ya.
Lalu ada juga yang namanya durasi pemakaian berkendara ya, dimana kalau kalian yang sudah di bore up itu disarankan 2 jam sampai 3 jam sekali ya, kalian berhenti untuk istirahat ya, sekitar 30-60 menit. Kasih motornya itu istirahat. Jadi kalian misal ada touring nih ya, durasinya mungkin 8 jam. Ya kurang lebih lah pokoknya 2 jam 3 jam sekali istirahat, kasih motornya dulu tuh istirahat lah pokoknya ya. Kalian juga perlu istirahat kan karena pasti capek berkendara. Ya 30-60 menit berkendara lagi, 2-3 jam istirahat lagi. Jadi jangan langsung main singkat pleng ya. Mungkin untuk durasi pendek bakalan aman, tapi untuk durasi panjangnya enggak kan. Nah itu yang aku maksud, kita ngomongin adalah untuk durasi panjangnya, bukan untuk durasi pendeknya ya. Jadi perhatikanlah kira-kira untuk pemakaiannya ya. Dan kalau kalian yang menggunakan temperatur ya, ada indikator temperatur ya maksudnya, itu kalian bisa cek aja. Kalau sudah di angka 90, 95, lebih baik kalian istirahat aja ya. Mungkin kalau misalnya sudah 3 jam gitu misalnya, liatin wah udah 90, istirahat aja. Atau yang kira-kiranya baru 2 jam sudah di atas 90 lah, 95 gitu, istirahatin aja. Jadi untuk mencegah namanya overheating. Karena setauku kalau misalnya perjalanan jauh itu kan ya pasti lebih kena angin ya. Jadinya suhu itu sih setauku ya bakalan di bawah 90 km. Tapi kalau misalnya kalian itu sudah touring, dapatnya macet, hawanya panas, ya tolong diperhatikan ya. Karena overheating di pas touring itu nggak enak. Oke? Ada juga yang namanya rajin-rajin dipanaskan ya. Dalam arti adalah kalau misalnya kalian motor itu jarang dipakai ya, at least ya 5 menit aja kalian panaskan setiap hari, itu udah cukup ya untuk menjaga namanya olinya itu nggak sampai mengental keras lah ya. Jadi kalau memang kalian pakainya motor bore up-nya itu hanya untuk seminggu sekali ya, ingat dipanaskan aja 5 menit setiap hari, itu sudah cukup untuk mengoptimalkan kinerja mesin kalian ya. Jadi nggak sampai namanya overheating kalau tiba-tiba dipakai. Oke, yang terakhir adalah ada yang namanya servis berkala ya. Sudah pasti servis berkala. Maksudnya adalah kalau kalian yang sudah di bore up, yang paling sering harus servis itu adalah di bagian penggeraknya. Misal kalau motor kalian itu manual ya, gear dan rantai itu wajib dibersihkan ya, setidaknya 3000 sampai 5000 km ya, supaya bersih. Kalau motor matic ya, CVT-nya yang diservis gitu loh. Kenapa seperti itu? Yang paling cepat kotor adalah di bagian penggerak. Kalau sudah bore up otomatis kan tenaga lebih besar. Nah, kalau sekarang tenaga itu disalurkan ke bagian penggerak tapi penggeraknya mandek, ya otomatis kinerja mesin kalian itu bakalan nggak enak. Otomatis stres dan overheat ya. Jadi yang paling sering harus diperhatikan adalah bagian penggeraknya ya, gear maupun rantai untuk motor manual dan CVT untuk motor matic. Untuk servis bloknya itu setidaknya mungkin di angka 50.000 km. Jadi 50.000 km itu dibongkar, dibersihkan, dipasang lagi ya. Itu bakalan bikin awet bore up kalian dan bisa mencegah namanya overheating. Sekian dulu untuk pembahasan kali ini, semoga bermanfaat buat kalian ya. Kalian yang tertarik mengenal channel ini lebih dekat, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Tekan tombol like pada video ini, berikan komentar atau pertanyaan di kolom komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah nonton video ini hingga selesai. Aku Andrea Farens, izin pamit dulu dan sampai jumpa di video lainnya. Keep safety riding and enjoy your ride.